Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya memaparkan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Nama saya Bunga Mega Riasiaan. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan soal UAS yang telah dibagikan oleh dosen pengajar Bu Mutiara. Saya mulai pembahasan nomor 1. Soal pertama, seseorang menyimpan uangnya di bank sebesar 1.000 dengan suku bunga sebesar 6% per tahun selama 3 tahun atas dasar bunga berbunga atau bunga majemuk. Maka berapa jumlah uang pada akhir tahun keempat? Pembahasannya, tadi informasinya modal awalnya 1.000, suku bunga per tahunnya 6%, jangka waktu bunga majemuknya itu 3 tahun. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah uang pada akhir tahun keempat. Namun perlu diperhatikan bahwa bunga dihitung secara majemuk hanya untuk 3 tahun. Untuk tahun keempat, uang tersebut akan tetap sama dengan jumlah uang akhir tahun ketiga. Karena tidak ada informasi tentang kelanjutan perhitungan bunga majemuk setelah 3 tahun. Rumus bunga majemuk adalah A sama dengan P dalam kurung 1 tambah R pangkat N, di mana A adalah jumlah uang setelah N tahun, P adalah modal awal, L adalah suku bunga per tahun, N adalah jumlah tahun. Maka kita hitung jumlah uang pada akhir tahun ketiga. A3 sama dengan 1.000 dalam kurung 1 ditambah 0,06 pangkat 3. Kemudian A3 sama dengan 1.000 1,06 pangkat 3. Kemudian dapat hasilnya 1.191,016. Karena bunga hanya dihitung secara majemuk selama 3 tahun, maka jumlah uang pada akhir tahun keempat sama dengan jumlah uang pada akhir tahun ketiga. Jadi jumlah uang pada akhir tahun keempat adalah 1.191,02 dibulatkan. Soal yang kedua, besarnya nilai uang adalah 1.262 yang akan kita terima pada akhir tahun ketiga yang akan datang atas dasar bunga majemuk 6% per tahun. Berapa besarnya nilai sekarang atau present value dari uang tersebut? Pembahasannya, untuk menghitung nilai sekarang present value dari uang 1.262 yang akan diterima 3 tahun mendatang dengan bunga majemuk 6% per tahun, rumusnya PV sama dengan FV per dalam kurung 1 tambah R pangkat M, di mana PV adalah future value 1.262, R adalah 0,6, suku bunganya 6% per tahun, dan N 3 tahun. Perhitungannya PV sama dengan 1.262 per dalam kurung 1 tambah 0,06 pangkat 3. Kemudian dapat hasilnya 1.060. Jadi nilai sekarang atau present value dari 1.262 yang akan diterima 3 tahun lagi dengan bunga majemuk 6% per tahun adalah sekitar 1.060. Soal nomor 3, seseorang menawarkan ke Tuan X menabung setiap akhir tahun sebesar 1.000 selama 4 tahun dengan suku bunga 6% per tahun. Berapa besarnya jumlah majemuk atau compound sum dari tabungan selama 4 tahun? Pembahasannya, untuk menghitung jumlah majemuk compound sum dari tabungan yang dilakukan setiap akhir tahun, kita gunakan rumus future value of an ordinary annuity. Karena pembayaran dilakukan setiap akhir tahun. Nah, rumusnya adalah VV sama dengan A dikali dalam kurung 1 tambah R pangkat N dikurang 1 per R. Sehingga dapat hasilnya 4.374,60. Jadi jumlah majemuk compound sum dari tabungan Tuan X adalah 4 tahun. Setelah 4 tahun adalah sekitar 4.374,60. Lanjut ke soal nomor 4. Seseorang menawarkan kepada kita 4 tahun annuity dari 1.000
per tahun dengan suku bunga 6% per tahun. Berapa besarnya nilai uang tersebut? Saat ini pembahasannya untuk menghitung nilai sekarang present value dari suatu anuitas atau annuity sebesar 1.000 per tahun selama 4 tahun dengan bunga 6%, rumusnya adalah PV sama dengan A dikali 1 dikurang dalam kurung 1 tambah R pangkat minus N per R. Di mana A 1.000 pembayaran tiap tahun, R adalah 0,6 bunga per tahun, dan N adalah 4. Perhitungannya demikian, kemudian kita mendapatkan hasil 3.465,10 sehingga nilai sekarang dari tawaran anuitas tersebut adalah sekitar 3.465,10. Lanjut ke soal nomor 5. Perusahaan ABC mempertimbangkan usulan proyek investasi 150 juta. Umur proyek tersebut diperkirakan 5 tahun tanpa nilai sisa. Arus kas yang dihasilkan tahun pertama 60 juta, tahun kedua 50 juta, tahun ketiga 40 juta, tahun keempat 35 juta, tahun kelima 28 juta. Bila diasumsikan R sama dengan 10%. RRR sama dengan 10%. Untuk mengevaluasi apakah proyek investasi ini layak, kita bisa menghitung net present value NPV dengan required rate of return atau triple R sama dengan 10%, di mana NPV sama dengan sigma dalam kurung CVT per 1 ditambah R pangkat T sama dengan I0 dikurang I0, di mana CVT harus kas tahun ke T, R sama dengan 0,10 triple R, T sama dengan 1 sampai 5, kemudian I0 adalah 150 juta, itu investasi awal. Kemudian kita bisa buat perhitungan diskonto tiap tahun pada 10%. Kita bisa melihat di tabel, dari tahun pertama sampai tahun kelima kita mendapatkan diskonto 10% dan PV-nya. Kemudian, nah total present value PV dari arus kas, PV total sama dengan 54.546.000 tambah 41.322.020 ditambah 30.052.000 ditambah 23.905.000 ditambah 17.385.200, sehingga kita mendapatkan totalnya 167.208.200. Menghitung NPV-nya, NPV 167.208.200 dikurang 150 juta. Kita temukan hasilnya 17.208.200. Karena NPV-nya lebih besar dari 0, maka proyek ini layak untuk diterima. Kemudian proyek ini akan menambah nilai sebesar 17.208.200 terhadap perusahaan. Itulah kesimpulannya. Kemudian saya akan melanjutkan dengan materi dari soal tersebut, yaitu tentang suku bunga majemuk atau compound interest. Nah, definisi dari suku bunga majemuk adalah bunga yang dihitung tidak hanya dari pokok atau modal awal, tetapi juga dari total bunga yang telah terakumulasi di periode-periode sebelumnya. Maka bunga majemuk sering disebut bunga atas bunga. Terus rumus dasarnya adalah bentuk umumnya bunga majemuk itu NA sama dengan NT dikali 1 tambah I pangkat N. Sementara NA itu adalah nilai akhir setelah N periode, NT adalah modal awal, I adalah suku bunga per periode. Dalam desimal misalnya 5% itu jadi 0,05. N adalah jumlah periode, tahun, bulan, dan lain-lain. Jika suku bunga diberikan per tahun, tetapi komponen bulanan gunakan I per bulan dan N jumlah bulan. Kemudian apa perbandingan dari bunga tunggal dan bunga majemuk? Bunga tunggal itu hanya dihitung dari modal awal setiap periode.
Sedangkan bunga majemuk, bunganya berlipat ganda karena dihitung ulang terhadap pokok ditambah bunga periode sebelumnya. Akibatnya, total jumlah akhir bunga majemuk selalu lebih tinggi daripada bunga tunggal dalam jangka panjang. Contohnya, bunga per tahun. Modalnya 100.000, interestnya 5%, N-nya 5 tahun. Nah, kita masukkan ke rumus, dapat nilai akhirnya 127.600. Itu untuk bunga per tahun. Sedangkan untuk bunga per bulan, contoh modalnya 5 juta, interestnya 6%, terus kita dapatkan 6% dibagi 12 karena kita cari bunga per bulannya, jadi 0,005 dan N-nya 12 bulan. Kemudian dapat hasilnya 5.308.389. Kemudian contoh yang ketiga adalah deposito dengan bunga majemuk. Modalnya 30 juta, interestnya 5% per tahun, N-nya 5 tahun. Kemudian kita masukkan ke rumus, dapatlah nilai akhirnya 38 juta 288.477. Terus kapan digunakan investasi atau tabungan? Menguntungkan karena modal tumbuh lebih cepat dengan adanya efek bunga majemuk. Dalam hal pinjaman kredit dapat membesar secara eksponensial sehingga wajib berhati-hati. Terus kesimpulannya adalah suku bunga majemuk menghasilkan efek pertumbuhan eksponensial terhadap modal karena mencakup bunga atas bunga. Cocok untuk investasi jangka panjang, tapi juga meningkatkan jumlah yang harus dibayar pada pinjaman. Kemudian, pahami rumus dan penerapannya agar lebih bijak dalam mengelola keuangan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.